Selamat bertemu kembali. Kali ini saya membawakan quote atau falsafah hidup dari seorang yang sangat luar biasa, namanya sudah sangat tersohor, yaitu Aristoteles. Aristoteles ini adalah kelahiran tahun 384 SM sebelum Masehi, keturunan Yunani. Kalau kita ingat Aristoteles berarti kita ingat Plato, kita ingat Socrates. Nah, itulah nama-nama orang yang terkenal pada zamannya, sejaman-zaman itu. Itu ahli filsafat dari Eropa Barat. Nah, kalau kita melihat sekarang Aristoteles itu adalah orang yang pertama katanya mengenal bahwa dunia ini bulat dengan cara melihat gerhana. Cuma saya baca-baca saja, cari belum ketemu bagaimana caranya melihat dunia bulat dengan cara melihat gerhana. Tetapi saat ini kita belum penting membicarakan masalah itu, karena kita mencari lain. Yang kita cari kiat hidupnya, falsafah hidupnya. Nah, lanjut dulu. Sebelum itu dia terkenal, Aristoteles itu terkenal dengan diberi gelar sebagai bapak ilmu pengetahuan. Jadi memang dia itu ahli filsafat, ahli politik, ahli psikologi, segala macam ilmu pengetahuan dia kuasai, sehingga dia disebut sebagai bapak ilmu pengetahuan. Ingat salah satu saja, umpamanya kata-kata sifat, kata benda, kata keterangan. Nah, 10 kata-kata itu yang menyampaikan itu pertama kali adalah Aristoteles. Itu memang dia itu sangat jenius pada zamannya. Nah, sekarang kita coba lihat filsafat hidupnya yang perlu kita tiru yang mana itu. Memang banyak sekali filsafat hidupnya. Saya ambil satu saja dulu, yaitu mengenai marah. Marah itu termasuk di filsafat hidupnya. Bagaimana marah dengan baik, bagaimana marah itu untuk membangun, bagaimana marah itu disampaikan dengan baik, yang tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, tidak ada tujuan baiknya, ya percuma marah. Marah cuma membuang-buang energi, dan yang dimarahi itu akan sakit hati. Nah, ini coba saya urutkan marah versi Aristoteles yang bermanfaat. Pertama, marah itu harus tepat sasaran. Tepat sasaran siapa? Nah, siapa yang harus dimarahi? Benar nggak dia pelakunya? Jangan-jangan bukan dia pelakunya. Kita marah sama orang yang salah, kan tidak benar itu. Nah, itu marah tepat sasaran. Kedua, kadar marah itu terukur. Jangan marah istilahnya asal marah saja. Kalau dicari rankingnya marah sampai 100, padahal kesalahan orang itu cuma 50. Nah, tidak sesuai. Ketiga, marah tepat waktu. Kalau marah itu umpamanya harus sampai pagi-pagi sebelum mulai kerja, sampaikanlah pagi-pagi. Jangan malam baru sampaikan, kelewatan. Orang sudah tidak pas dikasih marah pada waktu malam itu, tidak memotivasi. Nah, itu waktunya. Terus kemudian cara marahnya gimana? Cara marah itu juga ada caranya. Tidak sembarang saja di tempat umum marah-marah ini. Ada nanti sesuatu yang menjadi masalah kalau kita marah demikian. Nah, itu. Dan yang terakhir, tujuannya. Marah itu harus mempunyai tujuan. Tujuannya membangun, memperbaiki. Jangan asal marah. Marah malah menjadi lebih rusak lagi, yaitu bukan marah yang benar, itu marah yang salah. Nah, itu. Nah, coba kita sekarang bahas satu persatu dari quote falsafah hidup daripada Aristoteles ini. Coba kita aplikasikan di kehidupan kita di Indonesia ini sehari-harinya di tingkat bawah. Bagaimana sebaiknya marah itu kita lakukan. Nah, dari yang pertama, menurut Aristoteles, marah yang baik itu adalah marah yang tepat sasaran. Tepat sasaran itu artinya marah pada orang yang tepat. Jangan marah pada orang yang tidak tepat, pada orang yang tidak berbuat salah. Nah, itu umpamanya sekarang ada
ada berita bahwa di dalam kelas itu kemarin ada yang mencoret-coret papan tulis memberi kata-kata kotor, menurut kata-kata kotor yang tidak senonoh. Nah, sebagai kepala sekolah langsung mendengar bahwa yang menulis itu si A. Ini kalau marah tepat sasaran tuh harusnya si guru itu memanggil si A itu ditanya dulu supaya tepat sasaran nanti. Umpamanya yang di penulis itu si B. Si B itu dipanggil dulu dari Pak gurunya. Jangan langsung marah. B, kemarin ada ribut-ribut di kelas itu, ada tulisan yang tak senonoh di papan tulis. Gimana tanggapanmu? Oh begini Pak Guru, itu kemarin itu sembunyi-sembunyi si X itu menulis di sana. Saya lihat sendiri dia nulis sana. Tapi orang-orang si X itu menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa saya yang dituduh itu. Oh begitu ya. Oke, terima kasih, silahkan keluar. Nah, sekarang dipanggillah si X oleh Pak Guru. Si X, halo X, kamu sini dulu di kantor, kita bicara di kantor. Ditanya, kemarin ada ribut-ribut masalah tulisan di papan tulis, ada kata-kata tidak senonoh ditulis di papan tulis. Gimana tanggapanmu? Ya maaf Pak Guru, saya salah. Nah, berarti kalau dia mengakui berarti kan benar dia nulis, bukan yang sebelumnya itu yang dituduh si B itu. Nah, begitu cara marah. Baru sekarang dicaci maki si X ini karena tepat orangnya itu yang kita marahin itu tepat. Kasih pelajaran dia apa yang harus berbuat karena dia salah menulis itu. Nah, sampai dia ya sedikit ada ancaman lah, ancamannya berupa kalau kamu ketahuan lagi sekali begini, nulis gitu lagi sekali, pokoknya Bapak akan hukum berat kamu tanpa ampun, bila perlu dikeluarkan dari sekolah. Nah, ya, ancamannya begitu. Nah, itu namanya marah kepada orang yang tepat. Jangan langsung marah kepada si B yang dituduh tadi itu, tahu kasihan dia. Begitu dia bilang bukan saya Pak, ternyata ini, kan malu kita marah-marah begitu. Nah, itu satu, marah yang tepat sasaran, tepat orang. Kedua, kadar marahnya. Nah, kadar marahnya ya sekarang udah ketahuan lah, tadi si X itu salah. Kadar marahnya seperti apa? Kalau udah ketahuan ya menulis kata-kata yang tidak senonoh di papan tulis itu, ya tidak aja mengancam kamu akan saya berhentikan langsung, tidak begitu. Itu kadar marah kelewatan namanya. Kan baru sekali itu orang itu sebagai pembina membina dulu lah, jangan langsung memberikan sanksi yang terlalu berat. Jadi seperti tadi harusnya Pak gurunya bilang, kamu sudah ketahuan salah saat ini dan kamu sudah mengaku. Tapi kalau sekali lagi kamu nanti berbuat begini, saya akan keluarkan kamu tanpa ampun dari kelas ini supaya jangan menjadi contoh untuk murid-murid lainnya. Nah, kira-kira begitulah kadar marah itu. Jangan sampai kadar marahnya itu langsung baru sekali itu langsung dipecat tanpa ampun. Itu artinya berbuat sewenang-wenang tanpa memberikan sanksi, tanpa memberikan orang untuk berbuat yang lebih baik lagi, ada kesempatan yang lebih baik lagi. Itu yang kedua adalah kadarnya. Yang ketiga, marah yang ketiga itu waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat kapan? Kita ambil lagi masalah salah yang tadi, si X yang salah menulis coret-coret di papan kelas yang kurang baik kata-katanya. Nah, terus waktu marahnya kapan? Yang baik itu waktu marahnya entah hari esoknya. Hari esok, masuk pagi-pagi sekali. Bukan marah itu jadi seminggu lagi baru marah. Orang itu sudah lupa dengan peristiwa itu, sudah tidak hot lagi. Itu kurang baik. Paling pas itu besok paginya masuk sekolah, pagi-pagi sudah dilakukan pemanggilan, dilakukan action terhadap kesalahannya dia.
Nah, demikian. Terus sekarang cara marah itu gimana? Nah, sekarang cara marah ini perlu dipertajam sedikit dari pengalaman saya sendiri. Karena lain daerah, lain ladang, lain lubuk, lain apa istilahnya, ada pokoknya lain daerah, lain caranya. Pengalaman saya ceritakan. Saya pernah satu saat tugas di Ujung Pandang. Nah, di Ujung Pandang ini kan daerah, istilahnya disebut daerah sirik. Sirik itu apa? Sirik itu orang, rekan-rekan kita di Ujung Pandang itu sangat tidak hormat, kalau merasa tidak hormat kalau dimarahi di depan umum. Nah, saya sampaikan pengalaman saya bahwa saya pernah berbuat salah di sana. Berbuat salahnya gimana? Begini, kalau boleh saya cerita sedikit. Pada waktu awal ke sana, kalau tidak salah hari kedua saya masuk kantor, saya sempat marah di depan rekan-rekan lainnya, marah pada seorang pegawai asli dari kawan Ujung Panjang. Saya marah sedikit, nadanya agak tinggi. Itu kalau itu diperhatikan, kalau itu di kawan itu dengan artinya memakai adatnya dia, saya sudah pasti dibacok gitu. Nah, berarti dia memang agak bijaksana juga. Dia bijaksana begini. Pada waktu saya sendirian dia datang, terus dia bilang, "Bapak, kalau Bapak bicara yang baik itu jangan bicara di tempat umum, disaksikan orang banyak. Panggil saya pasti akan minta maaf, saya akan mengakui kesalahan saya kalau memang saya salah. Tetapi kalau seperti kemarin Bapak marah sama saya di depan kawan-kawan itu, saya orang asli dari Ujung Pandang, saya merasa dihina betul dan istilahnya disebut dengan sirik. Sirik itu artinya apa? Saya sah-sah saja saya membacok Bapak pada itu langsung sampai Bapak meninggal." Nah, saya sangat terkejut dikasih tahu begitu. Ya saya langsung aja minta maaf karena saya memang tidak tahu. Nah, akhirnya dia bilang, "Ya, itu yang benar Pak, keadaan kita di sini lain daripada daerah lain. Saya juga memaafkan Bapak karena Bapak baru nyampe, berarti Bapak belum tahu keadaan di sini." Nah, itu saya maafkan itu. Nah, itu salah satu pengalaman saya. Artinya cara marah itu memang harus lain. Seharusnya saya marah itu saya panggil dia, dikasih tahu berempat mata. Jadi dia tidak merasa dihina, dia tidak merasa istilah sana itu tidak disirik, dihina di depan umum. Demikian. Terus lanjut, yang berikutnya, yang kelima, marah itu harus bertujuan baik. Jangan sampai kita marah kepada orang yang memang betul salah, tapi ternyata tujuan pribadinya hanya untuk menjatuhkan dia salah itu. Harus betul-betul tujuannya membuat dia tidak begitu lagi, tidak jelek lagi, harus dia berbuat baik, lebih baik dari yang kemarin. Itu tujuan salahnya. Tujuan kita ngomong bahwa dia itu salah. Harus pintar-pintar kita ngomong di sini. Nah, itulah quote daripada Aristoteles yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga bisa bermanfaat kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai bertemu kembali besok pagi.